Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah logika, memasuki tema baru yakni klasifikasi. Sebagai review, kita kemarin sudah membahas tentang definisi ya. Jadi dalam mendefinisikan itu harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya, dan juga dalam melakukan definisi itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung membingungkan, dan juga tidak boleh terlalu luas serta tidak boleh terlalu sempit. Serta dalam definisi ini berfungsi untuk mengungkapkan pengetahuan tentang sesuatu. Itu kurang lebih review materi kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu klasifikasi? Ya, secara umum klasifikasi itu bisa disebut dengan pengelompokan, pembagian. Nah, di sini dalam logika kita akan memahami apa itu klasifikasi setelah kemarin kita mengurai tentang definisi. Oke, langsung topik yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua adalah tentang aturan dalam klasifikasi, kemudian kesulitan-kesulitan dalam mengklasifikasi, serta yang keempat ini menjadi bagian dari klasifikasi itu adalah pembagian dan penggolongan. Yang pertama tentang pengertian ya, klasifikasi itu dapat disebut dengan pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda ya, menurut spesianya. Ini dikutip dari Mundiri ya dalam bukunya. Jadi untuk definisi yang diutarakan Mundiri, yang disebut dengan klasifikasi ialah mengelompokkan sesuatu ya, mengelompokkan sesuatu yang sama. Jadi misalnya ada barang-barang yang memiliki sifat yang sama, kemudian nanti dibedakan dengan barang yang lain yang juga memiliki kesamaan juga. Jadi disamakan, persamaannya apa, perbedaannya apa. Kalau persamaan berarti digabungkan atau dikelompokkan menjadi satu jenis, sementara untuk yang berbeda kita kelompokkan kembali lagi. Jadi itu kurang lebih makna klasifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi berarti penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau melalui standar-standar yang tertentu atau yang telah ditetapkan. Sementara menurut David Kelly, ini disebutkan bahwa klasifikasi itu adalah the process of putting things together into groups on the basis of similarities, atau secara simpelnya disebut klasifikasi itu sebagai proses yang mengambil sesuatu secara bersama-sama, yang mengambil sesuatu atau menempatkan sesuatu dalam sebuah kelompok yang didasarkan atas similarities atau kesamaan ya, baik kesamaan bentuk, kesamaan jenis. Oke, kurang lebih itu definisinya. Adapun untuk pengertian klasifikasi secara lebih mudah dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi merupakan sebuah langkah atau sebuah proses untuk mengelompokkan beberapa barang yang memiliki kesamaan, begitu kira-kira, dan juga membedakan ketika ada perbedaan gitu. Selanjutnya kita masuk pada aturan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini memiliki 4 aturan. Yang pertama, klasifikasi harus bersifat komprehensif atau bersifat lengkap ya, lengkap dan terperinci sehingga menjadi sebuah kesatuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika teman-teman mengklasifikasikan sesuatu, misalnya klasifikasi tentang alat tulis. Nah, alat tulis ini seharusnya disebutkan secara lengkap. Alat tulis itu meliputi apa saja, begitu kira-kira. Ada pulpen misalnya, atau buku dan sebagainya. Yang berikutnya kita masuk pada
Aturan kedua yakni memisahkan. Maksudnya adalah pembagian ini harus memisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Dalam arti ketika satu barang ini sudah masuk dalam satu klasifikasi, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam klasifikasi yang lain. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau sudah masuk dalam satu klasifikasi tidak boleh masuk dalam klasifikasi yang lain. Ini maksudnya harus terpisah. Yang selanjutnya ketiga, dalam mengklasifikasikan ini harus memiliki persamaan ya, persamaan yang mendasar. Jadi pembagian itu harus menggunakan dasar yang sama. Jadi dasarnya adalah similarities atau kesamaan. Jadi kesamaannya apa sehingga baru nanti bisa diklasifikasikan. Yang keempat, ini adanya relevansi tujuan. Jadi penggolongan atau pengelompokan itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya tujuannya ingin membedakan atau menyamakan suatu benda ya, maka harus dijelaskan secara jelas tujuannya itu apa. Lalu kita masuk pada kesulitan yang dihadapi pada saat melakukan klasifikasi. Yang pertama, ini adalah adanya kesulitan untuk menentukan ya, mana yang benar untuk keseluruhan. Ya, apa yang benar untuk keseluruhan. Nah, ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri ya bagi orang yang melakukan klasifikasi. Jadi apa yang benar untuk keseluruhan tentu benar untuk bagian-bagian. Jadi yang secara general itu benar, tentu secara bagiannya juga akan benar. Namun ketika dibalik ya, yang secara bagian-bagiannya itu benar, maka belum tentu secara keseluruhan itu dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua, kesulitannya adalah tidak mudah memisahkan dengan jelas. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh orang yang melakukan klasifikasi adalah seseorang itu tidak bisa memisahkan secara tepat ya, tidak mudah memisahkan secara tepat atau jelas ya berkaitan dengan hal-hal yang diklasifikasikan. Jadi boleh jadi ya ketika melakukan klasifikasi ini akan ada cross division atau silang pembagian. Jadi ini sudah dimasukkan pada klasifikasi pertama, ternyata nanti dimasukkan pada klasifikasi yang lain. Nah, ini ada kesulitan tersendiri dalam klasifikasi. Selanjutnya yang ketiga adalah penggolongan. Nah, penggolongan kesulitannya adalah penggolongan cenderung hitam dan putih. Jadi sifatnya pasti. Kalau A ya A, kalau B ya B. Itu kalau penggolongan, karena penggolongan kan didasari dari yang sifatnya individual kepada spesial. Oke, begitu kira-kira kesulitan yang dihadapi pada saat melakukan klasifikasi.